kita dari Indonesia ke Amerika memang harus siap secara mental tuh diremehkan gitu ya. Baik secara keilmuan kita itu dianggap nol gitu, duit juga nol. Karena duit yang kita bawa dari Indonesia itu nilainya jadi tiba-tiba sangat kecil. Istilahnya kita tiba-tiba auto miskin gitu. Saya mau menyapa teman-teman, alhamdulillah kita bisa silaturahmi walaupun lewat Zoom, nggak ketemu langsung. Sebenarnya Oktober ini saya niat pulang ya, tapi dengan siklon Amerika sekarang udah 3 juta lebih yang positif, kayaknya enggak. Dan Trump lebih, apa ya, istilahnya lebih, suara saya jelas kan ya? Jelas, Mbak. Karena Trump sekarang juga lebih, istilahnya lebih keren lah. Dia ada rencana semua mahasiswa asing itu mau dideportasi ya dari manapun itu mau dideportasi. Dia nggak akan mengizinkan, maksudnya mahasiswa di sini kan di situasi pandemi ini kan banyaknya belajarnya memang online ya, itu mau dideportasi semua. Kemudian Trump juga nggak akan mengeluarkan visa student baru. Kemudian mereka yang punya visa karyawan di sini juga mau nggak diperpanjang dan nggak akan mengeluarkan visa B1 dan banyak negara itu di-ban, termasuk salah satu Indonesia karena dianggap buruk pandeminya, padahal kita juga lebih buruk ya. Jadi aku nggak akan pulang Oktober ini. Kemungkinan kita juga bakal lockdown lagi kalau situasinya memburuk. Jadi dengan situasi yang seperti ini, kita sebagai pengusaha itu harus bisa berpikir jeli ya, tetap fokus opportunity gitu. Jadi saya lihat banyak teman-teman di sini itu banyak banget yang bangkrut ya, walaupun skala bisnisnya sangat luar biasa ya. Jadi kayak mungkin udah dengar kayak Pizza Hut itu, Zahra, Chanel itu tutup, banyak yang tutup lah, walaupun mungkin nggak tutup full ya. Jadi 3 hal yang mungkin akan saya bahas secara garis besar. Pertama adalah perbedaan antara bisnis di Indonesia dan Amerika. Jadi saya kasih tahu latar belakangnya dulu supaya teman-teman bisa membayangin gitu loh. Oh ternyata Amerika itu bisnisnya seperti itu, skalinya seperti itu. Jadi bisa bayangin ketika saya cerita kemudian itu kalau saya kasih tahu latar belakangnya, teman-teman bisa bayangin, oh Amerika itu seperti itu, makanya seperti ini gitu. Tapi kalau langsung saya cerita, oh Amerika itu begini, begini, itu mungkin nggak akan nyambung gitu. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena ketika saya ngomong UKM Amerika, itu ada beberapa yang japri ya di Facebook itu bilangnya gini, oh berarti di Amerika itu ada ya Mbak UKM jualan kerupuk dari rumah gitu. Itu nggak ada gitu ya. Jadi teman-teman itu kadang masih bayangin, oh kalau saya nyebut UKM itu kayak bikin produksi kerupuk dari rumah gitu. Itu nggak ada gitu. Jadi UKM di Amerika itu yang disebut skala UKM ya, misalnya kayak restoran gitu ya. Restoran di sini itu standar restorannya itu harus dapurnya kayak McD, kayak McDonald gitu. Mohon maaf yang lain mungkin bisa di-mute dulu ya, soalnya noise gitu. Nanti kalau saya selesai mungkin gantian. Oke, silahkan di-mute bagi yang itu, kan di-mute. Di-mute. Nah, saya cerita, kalau di sini tuh yang namanya UKM, misalnya mau buka resto itu nggak ada yang namanya kita jualan gorengan pinggir jalan gitu. Ada yang dulu komen, Mbak kamu bisa jualan gorengan di depan untuk mulai ilegal gitu ya. Jadi di sini tuh kalau mau bikin restoran, standarnya kitchen-nya kayak McD gitu, jadi harus sangat lengkap semuanya dari apa ya, yang sangat modern. Terus kemudian kayak misalnya ovennya itu juga yang besar, pokoknya yang modern banget lah, ada standarisasinya. Tapi bagusnya nih kalau pemerintah di sini, misalnya kita mau buka restoran, kita nggak punya duit nih buka restoran yang dengan standar kitchen kayak Amerika, maka pemerintah akan di tiap kota itu ada namanya kitchen center ya, apa ya namanya? Pokoknya istilahnya kayak pusat produksi untuk UKM lah. Jadi siapapun UKM yang pengen jadi UKM makanan, produksi makanan apapun, semisalnya dia nggak sanggup ya membuat sendiri kitchen gitu ya dengan standar Amerika, maka kita bisa menyewa di situ, misalnya menyewa 1 jam, menyewa 2 jam, kemudian baru kita jual di toko kita yang mungkin karena baru mulai, toko kita kecil nggak punya kitchen gitu ya. Itu nggak boleh kita asal masak pakai tungku, itu nggak boleh. Jadi kita harus masaknya di kitchen pemerintah, baru kemudian kita bawa ke toko kita. Enaknya itu sih pemerintah Amerika. Kemudian menurut saya perbedaan lainnya adalah di Amerika ini yang saya begitu datang tuh yang terlihat banget bedanya itu adalah operation ya. Jadi kalau di Indonesia saya lihat
walaupun saya dulu pernah nyoba, mungkin dulu nekat ya, bukan nyoba ya. Biasanya sih kalau saya niat melakukan sesuatu itu serius. Cuman mungkin dulu salah ilmu karena waktu itu belajar ilmu apa ya, hutang, di mana kalau kita berhutang itu kita orang yang baik gitu. Jadi saya tuh berhutang, saya paksakan ekspansi, akhirnya sempat buka franchise tanpa punya base yang kuat, akhirnya saya nggak karu-karuan bangkrut. Nah, kalau di Amerika itu rata-rata sangat jauh berbeda. Itu kenapa franchise Amerika itu bisa go global sampai 150 negara, duplikasinya sangat cepat gitu ya. Jadi kalau kita baca misalnya KFC pertumbuhan, mereka bisa buka outlet setiap hari di manapun di negara dunia, itu karena base apa ya, fondasi perusahaannya sangat kuat. Itu yang saya lihat gitu ya. Jadi kalau kita ke Amerika, UKM yang skala kecil aja kitchen-nya udah model McD gitu ya. Kayak misalnya di kota saya Midland, ini kota kecil. Semuanya ya standarnya McD gitu. Jadi mereka udah terbiasa dengan peralatan yang bagus, terbiasa dengan sistem gitu ya. Dan di sini tuh semua rata-rata perusahaan kayak teman-teman saya UKM ya itu udah terbiasa pakai software gitu. Jadi kayak misalnya teman-teman saya mastermind tuh juga ada yang emak-emak gitu ya, dia baru mulai bisnis karena dia pensiun, dia umurnya mungkin menjelang 60 gitu. Dia mulainya itu dengan membuat blog gitu dan dia belajar ngeblog sendiri, dia belajar sosmed sendiri. Ada yang belajar bikin SEO di usia segitu dan itu tuh umum di sini. Jadi orang-orang Amerika itu dia melek gitu, melek teknologi dan kalau saya umur misalnya saya kan 42 ya. Misalnya saya 42 saya nggak mau belajar teknologi itu malu sama orang Amerika karena teman saya ada yang umur 60 rambutnya udah putih gitu ya. Dia nanya, ini aku Instagramku nih, karena dia pensiun kan, baru pensiun. Instagramku ini aku harus punya 1 atau 2 ya untuk bisnis. Ada lagi yang bilang, aduh aku sibuk, aku belajar SEO. Dia nggak terlalu tua sih, mungkin ya samaan kayak saya 40. Tapi maksudnya kalau di Indonesia, kadang kita sesama pebisnis ya, mungkin umur 30, 40, kadang kita udah nyerah, aduh aku gaptek. Itu nggak ada di sini gitu. Teman-temanku itu walaupun mereka tuh mungkin lebih tua dari aku, mereka nggak gaptek. Kemudian software ya, jadi di sini itu ketika saya lihat ya teman-teman pebisnis saya itu yang mereka masih startup lah, itu udah pakai software segala macam. Mereka udah pakai otomatisasi email, kemudian mereka juga pakai software untuk onboarding. Maksudnya onboarding itu ketika hire karyawan, itu mereka udah pakai software. Kemudian untuk keuangan pakai software. Jadi ketika mereka kecil, mereka udah sistemasi gitu ya, kecil-kecilan. Jadi ketika mereka growth, sistemasinya makin dikuatkan lagi. Jadi ketika perusahaannya sudah nasional, udah biasa banget mereka pakai apps untuk karyawan. Jadi ketika di sini saya pernah nyoba kerja part time ya, itu saya nggak pernah ketemu sama manajer saya, perusahaan satu orang pun saya nggak pernah ketemu gitu ya. Tapi semuanya itu wawancaranya online. Saya laporan kerjanya online, trainingnya online, dan mereka bisa mendeteksi gitu, saya ada di mana. Jadi kayak misalnya sistemnya kayak Gojek gitu, tapi ini untuk karyawan itu hal yang biasa di sini. Itu jadi makanya ketika mereka di sini mau buka cabang 100, 200, buka cabang 1000 di seluruh dunia pun bisa. Itu karena mereka punya fondasi yang kuat gitu ya. Jadi sistemasi dan otomatisasi itu sejak mereka kecil. Jadi kalau saya lihat teman-teman di Indonesia, kadang franchise-nya itu udah punya 100 gitu ya, tapi masih belum otomatisasi. Saya lihat dapurnya pun nggak seragam ya, antara misalnya cabang Klaten, kemudian cabang Jogja, kemudian cabang Kalimantan, dapurnya itu nggak sama gitu. Jadi ketika di sini di Klaten pakai panci ukuran 2 liter, kemudian di Kalimantan, kemudian yang beli franchise, aku punyanya panci 5 liter daripada aku beli, gimana kalau aku pakai panci di rumah? Iya nggak apa-apa, yang penting franchise-nya jalan. Kalau di sini nggak bisa, itu semuanya terstandarisasi, mulai cabang 1, cabang 2. Dan kemudian mereka juga terkoneksi gitu ya, misalnya buka cabang kedua, mereka udah pakai software gitu. Jadi ketika buka cabang 3, cabang 5, itu nggak masalah gitu. Tapi kalau di Indonesia, saya lihat 100 cabang pun belum otomatisasi. Kita nggak bisa ngecek kan sales di perusahaan, di cabang yang di Papua saat ini, sales real time-nya berapa? Nggak ketahuan. Kemudian misalnya saya pengen tahu nih, berapa orang yang datang, customer yang datang hari ini, nggak ketahuan. Kalau untuk masakannya, apa kita masih punya stok? Kalau nggak ketahuan. Nah, kalau di sini itu udah ketahuan gitu. Kemudian yang menurut saya beda lainnya adalah skala bisnis ya. Jadi
Amerika ini, kalau kita bayangin, Amerika itu orang terkayanya, itu kekayaannya itu melebihi APBN kita gitu. Jadi mungkin kekayaan negara kita itu masih lebih miskin dari satu orang kayanya Amerika. Sedangkan di sini orang kaya Amerika itu sangat banyak sekali. Dan standar gaji pun sangat besar gitu ya. Jadi mulai dari perusahaan ya, di kota saya ini Midland itu kecil ya. Jadi Midland ini penduduknya cuma sekitar 30 orang. Orangnya cuma sekitar 30.000 tuh mungkin kayak sawah jajar mungkin ya. Cuman luas gitu ya. Luas tapi orangnya jarang-jarang gitu. Tapi walaupun kotanya kecil, itu bagus gitu ya, rapi apa. Kenapa? Karena di sini tuh ekonominya bagus dan di sini tuh perusahaan yang bertumbuh dia wajib untuk giving back to society gitu ya. Jadi di sini tuh ada perusahaan yang besar namanya Dow gitu ya. Dow itu adalah perusahaan kimia terbesar di dunia gitu. Punya 152 cabang negara dan terbesar di dunia intinya seperti itu. Dan ini banyak ya, nanti di kota lain pun ada perusahaan apa yang dia punya berapa cabang di dunia gitu. Nah, jadi waktu saya datang di sini itu saya mengunjungi sahabatnya Pak Happy di kota Detroit gitu ya. Jadi dia perusahaannya adalah properti, namanya Randy gitu. Posisinya adalah vice president. Nah, perusahaannya dia itu 150 cabang juga. Saya lupa 150 berapa, tapi intinya di seluruh dunia perusahaannya properti. Dan ini properti adalah properti untuk bisnis, jadi dia jual beli gedung gitu ya, pabrik, pokoknya dia nggak jual beli rumah yang kecil-kecil lah. Jadi bisa dibayangin omsetnya ya. Jadi sangat skala bisnisnya sangat besar gitu. Jadi kalau kita dari Indonesia ke Amerika memang harus siap secara mental tuh diremehkan gitu ya, baik secara keilmuan kita itu dianggap nol gitu, duit juga nol, karena duit yang kita bawa dari Indonesia itu nilainya jadi tiba-tiba sangat kecil, istilahnya kita tiba-tiba auto miskin gitu. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia gitu punya tabungan 1 miliar itu merasakan, oh 1 miliar alhamdulillah udah banyak. Ya memang duit berapapun kalau kita bersyukur kan memang banyak ya. Tapi kalau ketika Anda ke Amerika 1 miliar itu sangat, ya bukan sangat kecil, tapi nggak bisa dibilang sebagai orang kaya gitu. Karena misalnya gini, di sini tuh banyak banget ya orang digaji 1 miliar gitu ya per bulan, gaji ya. Jadi bukan business owner gitu ya, bukan omset gitu ya. Jadi kalau di sini UKM itu ngomongnya itu targetnya itu selalu 1 juta pertama gitu. 1 juta pertama di sini maksudnya adalah 1 juta dolar itu berapa? Mungkin 14 miliar ya. Jadi targetnya itu omset tuh 14 miliar per bulan, itu baru kita itu angkat topi gitu ya ke teman kita. Tapi kalau misalnya omset masih 1 miliar, itu dianggap masih belum dianggap wow gitu. Dan di sini kalau perusahaan besar itu udah biasa digaji per bulan 1 juta dolar. Ada loh ya yang segitu gitu. Maksudnya yang perusahaan sangat besar banget gitu. Tapi di sini tuh standar ngitung gaji itu per tahun. Jadi misalnya oh dia digaji 5 juta dolar per tahun atau apa gitu. Jadi dokter ya. Jadi dokter pun gajinya kalau spesialis dia per bulan bisa take home pay-nya 50.000 dolar gitu per bulan. Itu berapa? 700 juta. Jadi itu gaji gitu. Jadi kalau kita ke Amerika terus kita mau saya ingat ya waktu pengalaman saya di Indonesia itu saya pernah ada si X lah itu bilang dia membanggakan gitu. Oh, saya per bulan ini gajinya 75 juta Mbak Dewi gitu. Itu untuk standar Jakarta ya, dia sangat bangga. Waktu itu saya, wow banyak banget ya waktu itu kan saya. Ketika saya di sini, itu tuh adalah gaji untuk mungkin untuk level manajer menengah ya, untuk UKM sedang gitu ya, itu manajernya segitu. Kalau manajer perusahaan besar, gajinya udah 50.000 juga, 50.000 per bulan. Jadi bisa dibayangkan kan perbedaannya. Kemudian perbedaan lainnya adalah menurut saya apa ya? Oh gini, kenapa Amerika ini menjadi pusat ekonomi dunia? Itu menurut saya salah satunya adalah Amerika ini adalah surga bagi pebisnis gitu ya. Jadi Amerika ini sangat memudahkan ya orang warganya ataupun bukan warganya untuk berbisnis di Amerika gitu. Jadi walaupun Anda bukan warga Amerika, Anda bisa loh buka perusahaan di Amerika gitu ya. Bisa, cuman bedanya Anda nggak akan dapat fasilitas dari pemerintah gitu. Ketika Anda warga Amerika, Anda itu sangat dibantu untuk membuka bisnis di sini gitu. Misalnya kayak pandemi gini ya,
namanya bantuan itu dihambur-hamburkan kalau saya bilang, bukan sekedar ada, dihambur-hamburkan. Saya tuh dapat tawaran bantuan tuh banyak banget ya dari organisasi ini. Bahkan saya baca berita bantuan pemerintah ya, pinjaman itu banyak banget yang sudah nyantol gitu ya, istilahnya nyantol itu terlalu banyak yang nggak tersalurkan gitu ya, karena saking banyaknya gitu. Jadi pinjaman bunga 0%, kemudian hibah buat yang mereka yang terdampak gitu ya. Misalnya kena kerusuhan, terus tokonya hancur, ini bisa dapat hibah. Kemarin ada banjir, bisa dapat hibah. Kemudian buat yang dia karyawan, dia nggak kerja gitu ya, bantuannya banyak banget. Sampai bantuannya itu berlebihannya itu sampai menjadi masalah. Jadi kemarin saya sempat bahas di Facebook ya. Jadi mereka yang nggak kerja bantuannya itu melebihi UMR gitu. Jadi misalnya UMR-nya $2.000 kan per bulan, itu sekitar berapa ya? 26 juta. Bantuannya itu $600 per minggu. Berarti per bulannya $3.200 per bulan ya. Berarti kan lebih banyak dari UMR-nya. Itu satu orang ya. Jadi misalnya bapaknya dapat $3.200 per bulan. Kalau istrinya sebelumnya kerja tiba-tiba dipecat, berarti dia satu rumah dapat $6.400 per bulan bantuannya. Padahal sebelumnya dia biasanya suami istri penghasilannya $4.000. Enak banget kan ya, akhirnya ini jadi masalah gitu ya. Ketika kita reopen ekonomi dan UKM mulai memanggil karyawannya untuk kerja, banyak karyawan tuh nggak muncul gitu, malah duitnya dipakai untuk liburan gitu ya. Ini kan summer ya, orang pada liburan gitu ya. Tahu sendiri kan Amerika pada liburan ke pantai apa semakin melonjak angkanya. Itu juga karena mereka kelebihan duit gitu. Dan ini jadi masalah. Akhirnya UKM kebingungan nggak punya karyawan gitu. Akhirnya pemerintah membuat kebijakan baru. Bantuannya mau dikurangi dan mereka yang mau kembali bekerja itu akan dikasih insentif. Bayangin, yang mau kembali kerja dikasih bonus insentif gitu, saking banyaknya bantuannya gitu. Kemudian yang menurut saya beda lainnya adalah di sini itu bantuan pemerintah untuk warga supaya mau buka usaha ya, itu ada gratis coaching gitu ya. Jadi saya di sini ada gratis coaching kalau saya mau gitu. Kemudian pengurusan legalitas sangat cepat gitu. Jadi misalnya nih saya mau bikin PT gitu ya, asalkan saya udah tahu nih apa yang mau misalnya syarat-syaratnya gitu ya. Saya bikin PT online 20 menit langsung keluar gitu. $50 dan nggak perlu nyokok, nggak perlu apa gitu. Sangat mudah. Kecuali kalau kita mau bikin S-corp ya. S-corp itu karena melibatkan banyak pihak, ini biasanya pakai lawyer gitu. Tapi tetap gitu ya, lawyer itu misalnya kita perlu bayar lawyer per jamnya berapa gitu ya, berapa dolar. Itu intinya rate-nya jelas, nggak perlu nyuap dan nggak perlu nunggu berbulan-bulan. Jadi enaknya di sini itu seperti itu. Kemudian yang lebih menarik lagi adalah kalau di sini ini misalnya ya, kita mau ekspor itu sangat dibantu. Ada bank khusus ekspor, kemudian kita mau pameran pun dikasih gratisan, banyak bantuannya gitu. Jadi makanya saya bilang ya, kita pebisnis itu harus melek politik gitu. Karena apa? Ketika kita memilih orang yang tepat di pemerintahan, mereka membuat kebijakan yang tepat, yang pro UKM, maka itu sangat dirasakan manfaatnya gitu. Tapi ketika kita memilih orang yang salah gitu, akhirnya yang terpilih pemerintahnya atau saya nggak mau nyebut nama, karena saya nggak mau bahas politik di sini, bahas bisnis gitu. Tapi ketika kita memilih orang yang salah dan kebijakan dari pemerintah itu lebih mengedepankan BUMN ya, atau kroni-kroninya daripada UKM ya, yang UKM itu bakal terpinggirkan gitu. Kalau dibandingkan dengan UKM Amerika, menurut saya UKM Amerika itu sangat terbantu gitu ya, sangat dimanjakan gitu. Tapi yang membuat UKM Amerika itu berkembang itu bukan sekedar bantuan, karena orang Amerika itu istilahnya gini ya, orang Amerika itu pekerja keras, pendidikannya sangat tinggi, sangat pekerja keras dan karakternya itu sangat kuat gitu. Maksudnya istilahnya tepat waktu, tepat janji, ambisius gitu ya. Ambisius kadang sampai mereka stres ya. Ini bedanya di sini banyak orang stres kan sangat ambisius gitu ya. Tapi biasanya mereka komitmen. Kalau di sini jarang saya dengar teman saya itu komplain misalnya ada yang hutang nggak dibayar gitu ya. Maaf loh ya. Kalau di Indonesia kan kita sering ya, maaf kadang saudara sendiri minjem duit, kita nggak jelas kapan kembalinya. Di sini tuh sangat jarang. Orang Amerika itu
komitmen kalau pinjam duit dikembaliin gitu. Nah, itu tipe orang Amerika. Ketika mereka dibantu, mereka langsung melejit lah istilahnya. Beda ya kalau kita misalnya kadang di Indonesia juga banyak kan. Kadang kita pengen bantu saudara gitu kan. Misalnya dia baru di PHK. Kemudian kita pinjami modal. Kita kasih tempat, malah duitnya dipakai misalnya dipakai beli motor atau dipakai beli HP gitu. Karena nggak komitmen gitu. Nah, itu bedanya gitu. Sama-sama dikasih bantuan, tapi cara pemakaiannya beda. Itu menurut saya yang membedakan orang Amerika dan orang Indonesia. Ini maaf loh ya, saya juga orang Indonesia. Saya nggak ada niatan menghina orang Indonesia, tapi maksud saya kita belajar dari orang lain gitu ya. Jadi kalau ketika kita melihat orang lain sukses, kita introspeksikan apa yang kurang dari diri kita gitu, dan apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa sesukses mereka. Dan juga ketika teman-teman pengen berbisnis di Amerika atau pengen ekspor atau pengen buka bisnis atau apa, itu menyiapkan mental gitu ya. Menyiapkan mental, saya harus gimana supaya saya bisa sukses di Amerika seperti itu. Kemudian hal lainnya menurut saya yang sangat berbeda adalah di Amerika ini saya lihat di Amerika ini adalah pendidikan ya. Jadi seperti yang saya bilang ya, ketika saya di sini itu memang mau nggak mau orang Indonesia itu diremehkan ya. Jadi itu nanti saya ceritain yang belakangan. Tapi intinya secara umum orang Amerika ini pendidikannya sangat bagus ya. Itu kenapa? Karena pemerintah punya program pinjaman pendidikan gitu. Pinjaman pendidikan di sini adalah kalau anak kita lulus SMA, itu dia bisa kuliah dibayari dulu pemerintah sampai lulus. Kuliah S1 loh ya. Nanti setelah lulus bisa dicicil dipotong gaji. Sekian tahun, mau 5 tahun, kayak 3 tahun, bisa gitu. Itulah makanya di sini minimal S1. Makanya ketika kita di sini ya, saingan kita rata-rata S1 Amerika dan misalnya lulusan Harvard gitu, kalau ke Indonesia kan udah wow banget ya, mungkin 1-2. Di sini ya banyak banget gitu. Dan di sini tuh rata-rata kalau S1 tuh dianggap biasa. Kalau kita udah master gitu ya, S2 baru wow gitu, masih master dan itu harus yang Ivy League gitu ya. Misalnya Minnesota atau Michigan University itu baru wow gitu. Jadi bayangkan kalau ketika saya di sini, makanya saya nggak mau lagi dipanggil coach gitu, malu karena di sini tuh coach bisnis tuh harus misalnya dia harus punya sertifikasi standar Amerika, harus punya pendidikan Amerika. Nggak bisa gitu ya, misalnya nggak ada sertifikasi saya ngaku coach gitu. Tapi memang kalau di Indonesia beda standar, saya nggak ada niatan merendahkan teman-teman coach di Indonesia. Tapi ketika kita di sini memang kita harus menyesuaikan diri gitu. Di sini saya merasa saya mulai dari nol gitu ya, benar-benar mulai dari tangga paling bawah. Wong saya lulusannya D3 Bahasa Inggris Brawijaya, itu nggak diakui lah di Amerika. UI aja kalau nggak salah itu nomor berapa ya sedunia, urutan 200 mungkin ya, atau 400 sedunia gitu ya. Sedangkan suami saya Michigan University itu lulusan urutan 25 terbaik dunia. Jadi bisa dibayangkan UI yang terbaik di Indonesia itu urutan sekian ratus, apalagi Brawijaya. Jadi saya nggak bisa gitu ngomong, saya lulusan Brawijaya. Ya nggak bisa lah, maksudnya saya harus belajar lagi di sini, dapat sertifikasi di sini, supaya saya bisa nyesuaiin standar di sini. Kalau enggak ya memang diremehkan gitu. Jadi ketika kita di Amerika, apa yang kita bawa dari Indonesia itu memang nggak bisa kita, istilahnya nggak bisa kita buat, aku loh punya bisnis gini, aku punya pendidikan gini, aku punya duit segini. Itu tiba-tiba ya kayak kita auto miskin gitu, auto bodoh kalau menurut saya ya. Tapi jangan sampai itu membuat kita itu minder. Menurut saya itu adalah challenge buat kita untuk bertumbuh gitu. Terus kemudian hal lain yang perlu saya sampaikan adalah walaupun dengan skala macam itu, Amerika ini menurut saya adalah kue yang sangat besar gitu ya. Jadi gini, yang saya rasakan ya berbisnis di Amerika sama di Indonesia itu gini, di Amerika ini uangnya sangat banyak dan dihambur-hamburkan, itu bedanya. Jadi kalau di Indonesia itu uangnya kecil, istilahnya kuenya itu kecil, mau kue kecil dan udah didominasi oleh oleh pebisnis tertentu lah. Kita tahu ya di Indonesia itu 75% kekayaan dikuasai oleh 4% orang. Jadi 4% orang ini kan udah ngambil 75% kue kekayaan di Indonesia.
tinggal 25%. 25% ini diperebutkan oleh UKM yang mungkin 1 juta atau berapa. Jadi kue yang kita perebutkan tuh kecil sekali. Jadi kayaknya kita, kalau aku rasa ya di Indonesia itu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu ya, untuk dapat kue yang kecil. Tapi saya lihat di Amerika ini ya, walaupun saingannya besar, kuenya itu sangat besar gitu. Jadi kalau kue, dan di sini tuh ada apa ya istilahnya, ada fairness dalam berbisnis gitu. Kita ada kesetaraan di dalam bisnis, kita ada kesetaraan di bidang hukum. Jadi kita itu saya lebih semangat berbisnis di Amerika daripada di Indonesia, terus terang ya. Kalau saya pengen kembali ke Indonesia, itu lebih karena saya rasa cinta tanah air. Tapi kalau saya pengen berbisnis, saya lebih suka berbisnis di Amerika gitu. Walaupun saingan saya besar-besar, pinter-pinter, tapi saya merasa di sini tuh bisnis tuh lebih mudah gitu, lebih mudah, lebih banyak, saya lebih bertumbuh gitu, dan kuenya sangat besar. Jadi saya lihat di sini tuh UKM ya, dengan maksudnya standar UKM bisa menghasilkan uang yang besar gitu loh. Jadi UKM sini itu kan levelnya kecil, kalau buat Amerika itu menghasilkan uang yang besar gitu. Jadi kalau misalnya apa ya, mereka bisa sebulan mendapatkan keuntungan misalnya $10.000. Maksudnya udah 100 juta gitu. Itu untuk UKM kecil gitu ya. Untuk yang baru mulai gitu loh. Sedangkan kalau di Indonesia kan kita kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, itu pun kadang ya Allah baru dapat mungkin keuntungan baru dapat 5 juta atau apa. Nah, itu bedanya gitu. Makanya enak gitu saya berbisnis di Amerika karena kuenya sangat besar gitu. Dan orang Amerika itu secara behavior itu nggak price sensitif gitu. Jadi orang Amerika itu nggak terlalu mikirin harganya berapa. Enggak, karena orang Amerika memang materialistis ya. Jadi mereka memang memikirnya materi. Jadi HP belum rusak udah ganti baru. Mobil mau yang paling bagus. Baju yang branded gitu ya. Jadi kalau di Indonesia mungkin kita pakai jam tangan Guess gitu udah kayak keren banget gitu. Mungkin kalau di sini itu Guess itu termasuk yang merek yang paling murah lah. Jadi maksudnya yang paling murah banget gitu. Jadi tas gitu mungkin kalau di atas atau baju di Indonesia pakai Zara gitu itu udah wow banget Zara gitu. Di Amerika Zara itu untuk yang orang yang kita pakai harian gitu, maksudnya tiap hari gitu. Jadi kalau Chanel gitu baru keren gitu, LV gitu baru keren, dan mereka itu nggak mikir ini tas harga 4.000 atau kadang merek-merek yang kita nggak pernah denger ya, itu harga 2.000 untuk jas doang, itu orang Amerika itu beli gitu, beli gitu. Makanya di Amerika ini ya, ini harusnya jangan ditiru ya. Orang Amerika ini menurut riset itu di usia mereka 55 tahun, di saat mereka pensiun, 50% dari mereka itu masih terlilit hutang. Kenapa? Karena gaya hidup tadi loh. Jadi mau gajinya, Mas Ali, jangan pakai suara. Jadi walaupun gajinya itu mungkin ratusan juta, gaya hidupnya juga nggak karu-karuan kayak gitu. Jadi ketika saya di sini, saya lihat sendiri teman saya ya. Teman saya rumahnya bagus banget, mungkin kayak yang di area yang bagian depan-depan itu loh. Rumahnya bagus-bagus banget. Rata-rata rumah yang teman-teman Indonesia ya, mobilnya 2 gitu. Terus ya gaya hidupnya ya segitulah pokoknya, makan di luar atau apa. Jadi ketika saya ngirit itu saya paling aneh di antara teman-teman saya gitu. Cuman saya mikirnya gini ya, salah satu teman saya ada yang curhat gini, teman Indonesia, dia bilang, "Aku pengen bisnis, kenapa? Aku tuh kayak ngerasa gajiku tuh cuman kayak ngalir doang, masuk dan keluar buat bayar cicilan," gitu. Nah, itu aku nggak mau seperti itu gitu, karena gaji di sini itu udah tinggi ya. Dia suami istri kerja, tapi masih karena pengen, ya itu tadi, karena ngikuti gaya hidup Amerika yang wow, semuanya serba harus bagus, dan itu akhirnya apa ya, nggak bisa, istilahnya nggak bisa financial freedom gitu. Intinya seperti itu. Nah, tapi saya melihat behavior yang seperti ini ya kita manfaatkan aja untuk bisnis kita gitu ya. Kita jualan aja sama orang Amerika. Ngapain jualan sama orang Indonesia kan gitu. Jadi kayak misalnya Mas Yoyo ya, mungkin Subiantoro, dia jualan panci, jualan make up ke Amerika itu karena memang orang Amerika itu dia bilang sendiri yang di Indonesia cuman $5, di Amerika bisa dijual $50, sedangkan dia tinggalnya di Indonesia, jualnya pakai online, dia keuntungannya berapa? Nah itu menurut saya enaknya di situ, orang Amerika beli nggak mikir-mikir. Kemudian, nah sekarang saya bahas tentang potensi gitu ya. Oh ya, satu lagi, perbedaan adalah operation. Kalau di Indonesia kan
kita mau mulai bisnis, operation tuh bisa mulai dari rumah, terus bisa pakai gerobak. Kemudian kita juga bayar karyawan tuh juga kan murah ya. Kalau di Amerika sini yang mahal tuh operation gitu. Jadi kalau kita nggak punya uang modal dibakar gitu ya, miliatan gitu, itu nggak bisa buka bisnis untuk minimal 3 bulan. Karena gini mikirnya, untuk sewa misalnya, ruko yang kecil per bulan, katakanlah yang di tempat di kota saya ini kan kota kecil ya, ruko kecil di kota kecil. Misalnya per bulan katakanlah 2.000 3.000. Karyawan UMR kan, karyawan minimal misalnya satu, berarti berapa? 26 juta, berarti udah $4.000. Nanti kita masih bayar misalnya listrik segala macam 5.000. Nah, itu tapi kalau misalnya bisnisnya besar, restoran, minimal kita karyawan berapa? 5. Kita butuh tempat yang lebih besar lagi. Untuk sewa per bulan 10.000 misalnya. Udah berapa yang dibuang? Nah, kalau bisnis kayak yang lebih besar lagi kayak klinik ya, itu kemarin itu modalnya lebih besar lagi karena ada peralatan misalnya yang mahal lebih peralatan kayak misalnya laser $50.000 cuman laser satu mesin. Kemudian tempatnya harus besar kan, kemudian harus bayar kayak dokternya. Itu memang uang yang dibakar tuh harus lebih besar gitu ya. Jadi makanya kemarin ketika kita bisnis di Amerika itu saya milih, suami saya dia sambil buka bisnis sambil kerja di tempat lain. Karena apa? Karena di awal-awal tuh uang yang dibakar tuh sangat besar gitu loh. Jadi beli beli alat baru untuk apa gitu ya. Oh itu alatnya aja $20.000. $50.000 dan itu alatnya nggak cuma satu, banyak gitu. Jadi dan kita memang nggak mau hutang, makanya saya share di Facebook kan kita benar-benar hidup sangat ngirit gitu. Dan ketika teman-teman saya juga banyak yang mobilnya 2, rumahnya bagus, saya tinggal di rumah yang sederhana aja gitu karena lebih fokus untuk ngembangin bisnis seperti itu. Dan saya nggak mau nanti misalnya saya bergaya hidup mewah, tapi nanti untuk bisnis saya hutang di negara Amerika. Terus nanti kalau nggak bisa bayar jadi gelandangan, saya juga nggak mau kan. Nah itu bedanya. Yang saya rasakan sebenarnya peluang di Amerika itu sangat besar gitu ya. Saya lihat di sini tuh banyak sekali orang, ya ini bedanya lagi. Ketika saya ke Amerika, itu saya sangat sering ketemu orang India, orang Cina, orang Korea, orang Filipina, orang Bangladesh, Vietnam, itu banyak banget gitu ya. Yang saya sangat jarang itu ketemu orang Indonesia. Saya datang ke pertemuan bisnis itu sangat banyak lah. Jadi setahun kemarin target saya memang membangun network gitu. Jadi saya datang ke di kota ini, kota ini, kota ini. Itu orang Indonesia itu sama sekali ya, saya nggak pernah ketemu orang Indonesia di pertemuan bisnis manapun, termasuk yang pertemuan bisnis pameran internasional di Las Vegas. Ini harus saya katakan apa adanya gitu ya. Di Las Vegas itu adalah pameran health terbesar di dunia. Jadi pesertanya internasional. Itu saya ketemu rombongan dari Cina, dari Malaysia, dari Vietnam, Thailand gitu. Dan mereka datang rombongan bersama teman-temannya lah. Dan memang mereka banyak yang dibantu oleh pemerintahnya gitu. Jadi, nah ini mungkin semoga pemerintah kita apa ya, tergerak gitu untuk membantu UKM di Indonesia. Itu saya semoga gitu. Karena itu pasti sangat membantu gitu ya. Nah, ini belum gitu. Nah, saya lihat kenapa sih orang Indonesia itu belum ke Amerika gitu. Ini menjadi pertanyaan besar dan ini membuat saya itu pengen mendorong teman-teman untuk ke Amerika. Karena kalau orang dari negara Bangladesh gitu ya, Vietnam yang jauh lebih kecil negaranya dibandingkan Indonesia aja bisa datang dan grow gitu ya di Amerika, survive dan grow gitu ya. Kenapa kita enggak gitu ya. Jadi ada saya sering dengar komen kayak gini. Mangan gak mangan asal kumpul. Yakin mau kayak gitu ya. Maksudnya kalau kita bisa membuka bisnis di Amerika, terus kemudian kita bisa hidup 6 bulan di Amerika, hidup 6 bulan di Indonesia, dan kita bisa financial freedom, kenapa enggak? Kenapa kita harus enggak mangan dan kumpul gitu? Kenapa enggak mangan sejahtera dan kumpul gitu? Maksudnya kenapa enggak gitu? Saya lihat orang Jepang itu di sini hidup karena mereka sukses ya, gaya hidupnya ya sangat sangat enak gitu ya. Mereka pulang pergi, teman saya itu ke Inggris, jadi 1 bulan dia ke Inggris ya, anaknya di Inggris. Kemudian dia nggak lama dia pulang ke Pakistan gitu sama keluarganya. Karena bisnisnya di sini jalan gitu. Terus dia balik lagi Amerika. Banyak orang bilang ya mungkin karena di Indonesia
itu indah Mbak, di Amerika nggak ada. Ya jujur ya, Amerika itu sangat enak gitu ya, tempatnya bersih, pantainya bersih banget, indah banget, bagus gitu. Jadi menurut saya kita harus membuka mata gitu ya, bahwa di Amerika itu di tempat lain itu ada opportunity gitu ya. Terus ada yang bilang, wah saya nggak sanggup jauh dari keluarga. Ya memang semua kesuksesan tuh ada harganya gitu loh. Tapi di saat situasi pandemi kayak gini ya, banyak loh teman-teman kita di Indonesia yang mungkin nggak bisa membantu keluarga karena situasi ekonomi berat gitu. Tapi alhamdulillah saya rasain mungkin dengan uang yang saya hasilkan di sini walaupun sedikit, saya bisa membantu keluarga di Indonesia gitu di saat yang pandemi seperti ini. Jadi menurut saya nggak apa-apa lah kita sengsara dulu 5 tahun jauh dari keluarga. Tapi setelah itu kita bisa membahagiakan keluarga kita. Mungkin kita bisa ngirim Pak Dek, Bule, nenek, kakek umroh gitu loh. Karena itu saya lihat dari orang sini gitu. Saya lihat orang India itu ya, datang di sini itu cuma jadi supir driver Uber gitu ya. Terus dia ngumpulin duit gitu, terus buka toko kelontong. Anaknya disekolahkan, akhirnya anaknya jadi dokter. Kemudian sukses gitu. Jadi kalau di sini kita datang ke forum bisnis ya, saya sering banget itu ada pembicara dari Vietnam karena dia sukses bisnis di sini. Pembicara dari India ada, Korea. Jadi ketua organisasi ekspor impor di sini itu orang Korea gitu. Kemudian pengurusnya ada yang dari Filipina. Orang Indonesia nggak ada gitu. Jadi saya berharap teman-teman di Indonesia itu memberanikan diri untuk go internasional karena itu memungkinkan gitu. Karena orang-orang yang datang dengan ke Amerika miskin gitu ya, itu bisa sukses di sini ya. Karena mereka kuat apa ya, siap bekerja keras gitu ya. Maksudnya istilahnya misalnya bisa insya Allah gitu. Maksudnya kalau kita sama-sama punya Tuhan, punya iman, insya Allah pasti ada jalan menurut saya gitu. Nah, peluang apa aja sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman Indonesia ya? Yang nggak harus ke Amerika, menurut saya itu jualan secara online, seperti Mas Yoyo Subiantoro. Tapi saya nggak bisa ngajari ya soal online-nya, tapi itu bisa dilakukan gitu. Mas Yoyo itu dia base-nya di Jogja, kemudian dia jualannya market Amerika, dia buka perusahaan di Amerika, itu bisa gitu. Kemudian dia maklun di Amerika, bisa gitu. Jadi bisa, ini peluang untuk teman-teman di Indonesia. Bahkan teman-teman pun juga bisa beli aset di Amerika. Tapi memang ada beda ya, orang non-citizen dengan citizen beli asetnya. Kemudian yang bisa dilakukan lagi gini, saya lihat orang Meksiko itu, karena kita cuma perbedaan perbatasan ya, banyak orang Meksiko itu membuka perusahaan jasa, dia buka perusahaan di Amerika nih, buka rekening Amerika. Kemudian dia balik lagi ke Meksiko. Dia buka perusahaannya di Meksiko gitu ya. Dia misalnya buka jasa desain di Meksiko. Dia nyari marketnya orang Amerika gitu. Tapi operasionalnya semuanya di Meksiko gitu ya. Dia dapatnya dolar gitu. Ya itu juga yang banyak dilakukan gitu ya. Kemudian yang bisa dilakukan lainnya oleh teman-teman misalnya ekspor ya. Tapi saran saya untuk sekarang ekspor jangan dulu dengan situasi seperti ini. Saya sendiri secara pribadi menyarankan jangan berpikiran untuk ekspor, paling enggak wait sampai pandemi ini kurvanya menurun di sini dan kita tunggu sampai selesai pemilu karena saya takutnya ada kerusuhan lagi gitu. Jadi kita sebagai pebisnis ya, kita harus punya wawasan nasional dan global. Kita harus tahu gitu arah anginnya kemana gitu. Jadi jangan sampai oh saya mau ekspor ya, tapi harus tahu arah angin, tahu agreement antar negara seperti apa kayak gitu. Karena itu sangat berpengaruh ya pada ekspor. Misalnya saya kasih contoh di gini. Kenapa ekspor makanan itu banyak banget dengan impor ya, impor Amerika itu banyak banget dengan Meksiko. Karena Meksiko dan Amerika itu ada free trade agreement di mana itu zero tax, ya tentu aja lebih banyak impor dengan Meksiko. Indonesia sayangnya kita baru aja ditetapkan sebagai negara maju, akhirnya membuat pajak impor dari barang Indonesia naik gitu. Nah ini baru aja ditetapkan ya, karena kita dianggap banyak dijadikan proksi oleh Cina. Jadi Amerika ya, menurut Amerika banyak pengusaha Cina nih, pengusaha Cina punya trik nih misalnya, dia kirim produksi di Cina, tapi barangnya dikirim dulu ke Indonesia. Setelah sampai Indonesia, misalnya Batam gitu ya, dari Batam kemudian baru dikirim ke Amerika dicap made in Indonesia atau apa. Nah, akhirnya dulu
yang waktu perang dagang antara Cina Amerika itu kan teksnya Cina kan sampai 40% tuh. Ketika dimasukkan Batam misalnya, itu masuk ke Amerika pajaknya lebih kecil karena dianggap made in Indonesia. Nah, ini akhirnya ketahuan Amerika akhirnya pajak masuk dari Indonesia dinaikkan. Ini juga kabar nggak bagus itu ya. Tapi kabar baiknya adalah Trump ini kemungkinan kita kan ada pemilu nih November. Siapa tahu Trump ini tidak terpilih dan presiden baru mempunyai kebijakan baru. Siapa tahu nanti ada free trade agreement antara Amerika dengan Indonesia gitu. Dan itu akan peluang yang sangat bagus karena banyak banget yang bisa kita jual gitu. Apa aja sih yang bisa kita jual? Nah, ini saya kasih contoh nih. Moringa. Moringa ini adalah bubuk kelor ya. Ini saya yakin kita banyak banget. Kemudian ini adalah coconut chips. Ini istilahnya saya yakin lah teman-teman itu bisa banget gitu ya. Jadi coconut chips ini dia cuman kelapa kering, kemudian cuman kayak gini doang, dikasih rasa vanila. Ada juga yang original. Laku banget karena apa? Karena orang Amerika itu dia health apa ya? Dia sangat berpikir mengutamakan kesehatan. Jadi makanya di sini tuh banyak banget orang yang vegan, kemudian keto itu banyak banget dan anti gluten, banyak aliran diet lah dan mereka itu sangat strict gitu ya. Biasanya yang suka coconut chip ini orang-orang yang vegan gitu. Kemudian yang lainnya ini adalah matcha gitu ya. Mungkin yang sangat muda ini kelor ya. Di rumah saya aja saya nanam kelor gitu. Jadi tapi nah, sekali lagi, kenapa barang yang banyak masuk ke Amerika ini kok non-Indonesia gitu ya? Kayak keripik-keripik buah, makanan sehat, itu saya lihat kebanyakan made in Thailand. Memang harus diakui ya, pemerintah Thailand itu sangat membantu petaninya gitu ya. Sehingga kualitas pertanian mereka itu sangat bagus gitu. Termasuk pengolahannya, packaging-nya. Kemudian pemerintah Thailand itu sangat serius membantu memasarkan produk Thailand gitu ya. Dan juga nggak lupa membangun warehouse di Amerika gitu. Jadi saya lihat di Amerika ini banyak sekali warehouse atau gudang ya. Punyanya Vietnam, punyanya Jepang, punyanya Thailand. Maksudnya warehouse ini apa? Jadi kalau ada orang ekspor dari Indonesia, itu langsung ngedropnya di warehouse, baru nanti dari sini dimasukkan ke Walmart atau kemana, itu sangat membantu. Karena kalau enggak, misalnya nih, Indonesia mau ekspor, tapi baru kecil, satu kontainer gitu ya, nggak sanggup lah mau nyewa warehouse sendiri. Nah, itu kan berat kan, dia harus nyewa warehouse, bayar orang, itu lebih berat lagi. Tapi kalau misalnya orang Indonesia ini ada warehouse di Amerika yang dituju, dia bisa nitip lah di warehouse dulu. Nanti misalnya di warehouse, baru dia jual lagi retail kemana. Nah, itu sangat membantu. Itu yang dilakukan beberapa pemerintah negara lain. Ini yang makanya kalau saya ketemu sebenarnya ya Mei lalu itu saya ada rencana ketemu dengan Dubes Indonesia dan Atas Perdagangan. Sebenarnya satu hal yang saya pengen usulkan itu adalah warehouse gitu. Jadi ini supaya disampaikan ke pemerintah kita. Sebenarnya saya lihat ya kalau ini ada kabar bagus nih. Saya lihat pemerintah Indonesia yang di Amerika itu sebenarnya sangat pengen mendorong impor gitu ya. Sangat pengen mendorong impor. Cuman mungkin belum maksimal karena mungkin caranya kurang pas menurut saya ya. Jadi makanya saya pengen ngasih ide, siapa tahu kalau ide saya diterima ini akan membantu UKM di Indonesia gitu. Karena saya lihat Dubes yang sekarang itu orangnya visioner gitu, orangnya visioner dan apa ya, visioner dan dia memang benar-benar pengen membantu gitu loh. Kalau saya lihat ya, jadi cepet gitu cara berpikirnya, cepet geraknya. Jadi, oh Mbak Dewi nanti gini, Mbak Dewi gini. Jadi orangnya mungkin saya lihat saya pertama ketemu aja terimpress ya, maksud saya bayangan saya dengan pejabat itu kadang mereka nggak sevisioner Pak Dubes kita yang baru, tapi Dubes kita yang baru sangat bagus. Sayangnya kita ada pandemi gitu, jadi saya nggak jadi ke Washington gitu. Semoga kalau pandemi ini berakhir, insya Allah saya akan ke Washington bertemu beliau. Insya Allah saya pengen ngobrol, Pak UKM itu yang dibutuhkan ini gitu. Karena saya pengen membantu gitu. Karena saya lihat yaitu UKM negara lain sangat terbantu. Nah, apa yang bisa kita lakukan selama pandemi ya? Menurut saya selama pandemi ini adalah saat yang tepat mengasah gaji dan mempersiapkan diri supaya kita nanti ketika pandemi berakhir itu siap untuk masuk pasar Amerika gitu. Jangan kita sekarang oh pandemi ya udah
nggak melakukan apa-apa. Nanti ketika pandemi berakhir, teman kita udah melesat, kitanya udah ketinggalan lagi, again dan again gitu ya, ketinggalan lagi dan lagi gitu. Teman kita udah di mana, kita masih di mana gitu. Kenapa produk bubuk kelor ini bisa masuk ke Amerika, sedangkan di Indonesia banyak banget bubuk kelor gitu ya. Pertama, kalau kita mau masuk pasar Amerika itu yang paling penting itu adalah sertifikasi gitu ya. Saya lihat banyak teman-teman di Indonesia itu belum paham, belum merasakan pentingnya sertifikat yang sertifikasi gitu. Pertama, kalau di Indonesia standarnya mungkin BPOM ya. Kalau mau masuk pasar Amerika itu banyak standar lain, misalnya organik gitu. Kelor udah pasti organik gitu ya kan. Ya kelor kan nggak ada dagingnya gitu dan nggak mungkin mesti kelor lah gitu. Tapi tetap perlu dimasukkan di apa ya, kita urus sertifikasi organiknya, organic certified. Dan ini dari mana? Dari Amerika. Apakah bisa negara lain? Ada beberapa negara yang sertifikasi organiknya diterima di Amerika gitu ya. Tapi Indonesia mohon maaf belum termasuk gitu. Kemudian ada USDA organik, kemudian gluten free, non GMO, raw gitu. Itu membuat nilai tambah produk kita supaya bisa masuk ke pasar Amerika. Itu yang membuat kelor ini bisa dijual mahal di Amerika gitu. Kemudian kemasan ya, kemasan itu juga sangat penting gitu ya di Amerika. Bisa dilihat ya, kemasan ini harus yang recycle gitu. Jadi di Amerika kemasan plastik pun, misalnya kayak plastik ini ya, itu harus yang recyclable, nggak bisa asal plastik gitu. Jadi saya kasih contoh, ada brand di Indonesia sangat terkenal, itu mencoba ekspor kopi ke Amerika, itu ada kendala untuk kemasannya aja itu dia butuh 6 bulan gitu ya. Dikirim ke Amerika, ditarik lagi, diperbaiki ini. Mungkin karena beliaunya belum ketemu orang yang tepat yang bisa memberikan saran, oh kemasannya harus gini, komposisinya itu harus ada ini. Jadi beliaunya itu harus kirim ke Amerika, oh kurang ini, ke Indonesia kurang ini, ya seperti itu. Kemudian, nah ini kadang teman-teman belum paham, jadi kadang ada yang nanya ke saya, Mbak, produk saya sudah sertifikasi BPOM, bisa nggak? Nggak bisa, gitu ya. Sertifikasi Indonesia sama Amerika beda. Kemudian misalnya halal, apakah halal itu penting gitu? Halal itu bukan yang utama kalau di Amerika, tapi market halal ini sangat besar. Market halal itu masuk yang growth-nya sangat besar. Jadi makanan halal itu termasuk salah satu bisnis yang sangat bertumbuh gitu ya. Kenapa? Karena publik Amerika itu mulai menyadari bahwa makanan halal itu lebih bersih, lebih apa ya? Ketika membunuh itu lebih berperi kemanusiaan. Jadi ada satu brand frozen food namanya Saffron. Pemiliknya saya lupa, mungkin orang India mungkin ya. Dia udah bisa mendistribusikan Saffron frozen ini ke 20.000 channel gitu ya. Di Walmart, di apa, banyak banget dan dia kaya raya gitu ya, Saffron gitu. Menu masakannya ada masakan India, masakan Malaysia, masakan Cina, sayangnya nggak ada masakan Indonesia gitu. Kemudian ada lagi Halal Guys. Halal Guys ini di mana-mana ya tumbuhnya. Itu kalau nggak salah revenue-nya tahun kemarin itu berapa ya? 7 billion mungkin ya. Besar banget pokoknya. Laris banget gitu ya. Dan makanan halal ini growth-nya tuh tinggi banget di Amerika. Saya lupa angkanya ya, saya nggak bawa catatan. Intinya growth-nya itu besar banget untuk makanan halal. Sayangnya makanan Indonesia belum masuk gitu. Saya lihat ada makanan di kota saya itu ada makanan India, makanan Thailand, makanan Turki, makanan Jepang, makanan Cina ada, makanan Indonesia belum ada. Di Chicago makanan Thailand segala macam ada, makanan Indonesia saya nggak tahu, belum nggak tahu ya. Tapi di New York ada rumah makan Padang sangat terkenal gitu dan dia high class gitu ya. Jadi 3 orang itu kalau teman saya ke sana itu 3 orang habis $300, berarti 1 orang mungkin habis 1.300.000 untuk makan di restoran itu di New York gitu. Terkenal banget di New York. Apakah sekarang teman-teman nanya ya, apakah orang Amerika kira-kira suka nggak dengan masakan Indonesia? Menurut saya suka banget. Jadi saya kasih contoh, ya memang saya belum tes market karena saya nggak ada niat bisnis Indonesia makanan ya. Saya tes gini aja ke keluarga besar saya, bule-bule. Saya masak soto Betawi itu suka banget sampai istilahnya embuh sampai oh saya mau lagi, saya
sampai enak banget gitu, sampai minta lagi. Saya bikin yang sederhana weci ya, suka banget. Kemudian dadar jagung, suka banget. Suami saya itu yang suka mie ayam, bakso. Maksudnya keluarga sampai itu mertua saya itu saya bikinkan mie basah Jogja ya. Itu sampai habis kuahnya sampai minta bawa pulang kayak gitu. Berarti kan sebenarnya potensi makanan Indonesia itu ada gitu. Cuman harus paham karakter orang Amerika nggak suka pedas. Jadi istilahnya kalau yang serba pedas jangan masukkan Amerika. Jadi versinya harus mild gitu. Jadi kalau di Indonesia kan ada keripik setan itu susah gitu. Harus yang mild. Jadi mungkin rasa barbecue, rasa apa, pokoknya jangan yang setan-setan gitu. Orang mereka nggak suka setan. Terus peluang lainnya menurut saya gini, Indomie itu merajai di Amerika ya. Sampai saya baca berita gitu ya, sampai masuk berita loh di Amerika bahwa penjara di Amerika itu over budget untuk Indomie karena narapidananya itu minta Indomie terus gitu. Dan itu ya karena di sini tuh kebanyakan duit ya, walaupun minta Indomie dikasih lagi. Sampai over budget gitu. Dan merek Indomie loh ya, bukan merek lain gitu. Indomie memang merajailah di sini gitu. Jadi sebenarnya peluang makanan Indonesia itu ada. Cuma itu tadi sebenarnya kalau kita lakukan sendiri pasti bisa, tapi mungkin jalannya lebih berliku-liku. Jadi tergantung stamina teman-teman gitu ya. Stamina teman-teman seperti yang saya bilang tadi, nggak bisa kita masuk Amerika itu sekedar cuman masukin jempol gitu. Kita harus lompat gitu ya. Sukses atau enggak, intinya pilihan-pilihannya gitu. Ya kayak yang saya lakukan, saya tuh bakar kapal. Jadi bisnis di Indonesia ya sudah saya tutup gitu. Intinya sama sekali nggak ada bisnis di Indonesia. Istilahnya saya harus fokus bisnis Amerika dan bakar kapal. Jadi saya harus membuat diri saya istilahnya saya harus sukses di sini gitu. Mbuh piye carane. Nah, kalau teman-teman sekedar celup jempol, sedangkan saingan kita di sini ya, pebisnis Amerika pendidikannya mungkin di Harvard ekonomi, modalnya mungkin dia udah puluhan miliar, ya dan kita masih molor gitu. Maaf ya, saya dulu juga suka molor, tapi ketika di Indonesia, di Amerika saya nggak molor gitu. Masih bawa kebiasaan Indonesia ke Amerika, ya dada gitu. Saya nggak ada niat menjelek-jelekkan atau menjatuhkan mental ya. Saya ngomong apa adanya ya. Saya di Indonesia tahu sendiri kan saya molor gitu. Kalau janjian ketemu ya saya molor 1 jam, 2 jam itu biasa di Indonesia. Di sini itu saya jarang banget molor. Biasanya kalau ada janjian saya itu datang sebelum waktunya. Kenapa? Saya sekedar cerita ya. Orang Indonesia itu di sini memang diremehin gitu. Jangankan oleh bule gitu. Oleh orang Malaysia pun kadang Indonesia itu diremehin gitu loh. Karena ya orang Indonesia belum terbukti sukses gitu ya. Sedangkan orang Malaysia ya ya saya nggak mau lah membahas lebih panjang. Intinya kita harus membuktikan Bade, diri. Ya, maaf, habis ya. waktunya tinggal 5 menit lagi. Setelah itu nanti sesi tanya jawab ya Mbak, kan teman-teman ternyata banyak yang Siap. penasaran dan pengen bertanya lebih lanjut tentang cara kesana dan sebagainya gitu loh. Jadi saya Oke. kasih waktu 10 menit lagi ya. Oke. Berapa? 5 apa berapa? 5 menit lagi Mbak. Oke. 5 atau 10 menit lah maksimal ya untuk closingnya ya. Oke. Heeh. Oke, makasih Jadi Mbak. di sini harus siap pertama diremehin ya. Jadi bahkan ada yang dulu tuh nyelutuk gini, oh orang Indonesia itu paling diterima kerja di Walmart aja udah bangga gitu. Jadi ada yang nyeletuk gitu. Jadi ya kalau kita di India gitu ya memang kita harus ya ditelan aja mentah-mentah gitu loh. Memang kenyataannya kita di sini belum ada tokoh dari Indonesia, sedangkan misalnya orang India, orang Cina, orang Jepang itu mereka sudah ada yang jadi anggota Kongres, jadi pebisnis sukses, jadi CEO itu apalagi orang India ya di Silicon Valley itu orang India itu banyak banget gitu yang jadi CEO atau apa. Mereka punya perusahaan sendiri di sini, banyak yang sukses gitu ya. Ya kita memang belum sampai di sana, ya kita makan aja, kita telan mentah-mentah gitu. Tapi itu kita pakai pemicu lah. Jangan sampai kita merasa saya mangkel terus oh ya wes lah anu. Ya kita malah nggak kemana-mana gitu. Menurut saya kayak gitu. Terus apa tadi aku mau ngomong apa kepotong Mbak Retno?
karena kita dihina ya, menurut saya kita harus buktiin yang sebaliknya. Nah, itu yang membuat saya ketika di sini itu saya berusaha memperbaiki diri, karena saya nggak mau kalau saya sampai molor, saya nggak komitmen, saya kerja saya ambaradul gitu ya, itu akan semakin menambah cap orang Indonesia itu low quality gitu. Saya nggak mau gitu. Saya pengennya mereka itu ngelihat orang Indonesia itu wow gitu ya. Itu menurut saya ya, walaupun saya tentu nggak bisa meyakinkan semua orang, dan saya yang bisa lakukan hanya semampu saya, minimal saya janjian nggak telat. Minimal kalau saya janji bisnis, saya Kemis saya selesai, itu saya deliver Kemis, saya nggak mau molor gitu, saya nggak mau molor walaupun sehari gitu. Itu yang saya lakukan di sini, karena saya merasa saya itu membawa nama baik, menurut saya sendiri ya, membawa nama baik negara saya gitu loh. Dan saya juga membawa nama baik orang Muslim gitu loh, karena tahu sendiri kan di sini ada Islamofobia gitu. Nanti mereka makin mikir, misalnya kalau saya di sini ya jadi orang nggak genah gitu ya. Mereka makin mikir, oh orang Islam itu benar kan, orang Islam itu gini, 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 gini. Saya nggak mau, saya pengen menunjukkan orang Islam itu loh, kita komitmen, kita tepat waktu, kita kalau bisnis itu genah gitu. Saya pengen gitu, karena ini ada perbincangan menarik ya, cap gitu ya. Tentu nggak belum tentu benar. Saya pernah dengar itu ada yang ngomong gini, orang-orang Middle East gitu. Tentu ini belum tentu benar loh ya teman-teman, ini hanyalah asumsi. Orang Middle East itu walaupun mereka ngomongnya insya Allah gitu, kalau bisnis itu meleset. Di sini loh ya, mereka ngomongnya gitu. Saya paling males kalau bisnis sama orang Middle East. Mereka itu ngomongnya insya Allah, insya Allah. Apa sih artinya insya Allah itu kayak gitu. Tapi mereka molor, nah itu nauzubillah kan ya. Jadi saya tuh punya prinsip kalau kita sebagai Muslim ngomong insya Allah, itu kita harus on time di sini, komitmen. Jangan sampai nanti, orang Middle East sama orang Indonesia, Muslim terbesar di dunia, kalau janji bisnis insya Allah molor. Jangan sampai itu, saya nggak mau, nauzubillah ya. Jadi kita mulai dari diri kita lah, sebagai Muslim gitu ya, sebagai orang Indonesia itu, minimal saya bisa menunjukkan contoh kecil, itu saya komitmen, gitu sih menurut saya. Kayaknya itu ya, nanti silakan langsung tanya jawab aja Mbak Rutno. Aku udah lupa mau ngomong apa tadi. Oke, makasih ya Mbak Tanjung ya, luar biasa sharing pengalamannya dari awal, dari nol di sana, berjibaku, kemudian hidup sengirit-ngiritnya sudah banyak kita ceritakan, dan hasilnya sekarang memang luar biasa, menjadi duta Indonesia, mewakili kita semua di sana, wanita orang Indonesia yang akhirnya bisa mempekerjakan banyak orang bule gitu ya Mbak ya, amin ya. Mungkin Amin. ada banyak pertanyaan dari teman-teman ya. Nanti tapi sebelum pertanyaan ini saya perlu mengingatkan teman-teman, nanti di sesi akhir nanti ada foto bersama. Jadi harapannya mohon yang masih ngumpet-ngumpet di belakang layar nanti menunjukkan jati dirinya, kita nanti foto paling seru. Kemudian jadi biar nanti ada gambarnya gitu ya. Nah, sebelum sesi berakhir nanti masih ada sesi tanya jawab. Saya persilakan buat teman-teman yang bertanya kepada Mbak Dewi Tanjung. Atau sebagian sudah ada yang bertanya lewat chat Mbak Tanjung, coba saya baca ya Mbak. Sekedar. Pertama ada yang bertanya, Mbak bisa minta nomor kontaknya, nanti bisa dilanjutkan. Yang kedua gini, Mbak D dari Mas Robi ya, Mbak D adakah cara semi instan untuk UKM bisa ekspor produk ke Amerika? Misal ada personal atau lembaga yang bisa jadi jembatan kebutuhan produk di sana yang ada di Indonesia. Mengingat kita di sini perlu belajar habit orang di sana, administrasi yang cukup makan waktu dan sebagainya. Gimana Mbak D? Cara instan atau apa tadi? Maaf Mbak, aku kurang jelas. Adakah cara semi instan untuk UKM bisa ekspor produk ke Amerika? Misal ada personal atau lembaga. Gini, kalau menurut saya sih mungkin coba gimana ya? Secara pribadi saya nggak suka cara instan ya. Secara pribadi. Karena menurut saya Cara yang kalau lebih praktis gitu Mbak, atau cara yang lebih praktis gitu. Mungkin kalau cara yang lebih praktis gini, cari orang-orang yang dia udah gini aja. Dulu tahun 2007 itu dan 2007 itu kan saya ekspor ya. Itu yang saya lakukan, tapi saya nggak paham ekspor gitu. Dan produk saya itu
saya nggak tahu cara ekspor. Yang saya lakukan waktu itu saya mendekati orang-orang eksportir. Misalnya kayak Unggul, yang di Karanglo itu loh, ada ownernya Mbak Nina, kan karena tetangga saya, itu mudah saya dekati, jadi saya nitip barang. Kemudian ada Bu Suryo di Surabaya, saya tunjukin produk saya, itu saya nanti waktu itu sama Bu Suryo dikasih tahu, oh kamu ini kurang gini, kurang gini, kurang gini. Kemudian dia tawarkan ke bayarnya, terus dia bayarnya kan maunya dimodifikasi, dia Bu Suryo bilang lagi, ini kurang gini, itu yang bikin saya tahu, oh standar ekspor tuh seperti ini. Dan akhirnya saya dibantu, maksudnya saya diekspor oleh eksportir gitu loh. Dia yang udah tahu channelnya, tahu apanya, dia membimbing saya. Waktu itu memang saya dibayar murah ya. Jadi misalnya ya, saya biasa jual 20.000, dibeli 30.000, ya masih alhamdulillah lah. Tapi kan dipesannya ribuan gitu ya. Istilahnya saya tutup mata, untungnya lebih besar. Dan tapi saya sempat dengar gitu ya, oh sama Bu Surya itu dijual sekian dolar loh. Banyak lah untungnya, mungkin 2 kali lipat. Mungkin dia jualnya 100.000 atau apa. Untungnya banyak banget, tapi itu Lipat-lipat. kan iya, intinya kayak gitu, ada karyawan yang ngomong kayak gitu, tapi kita harus paham gitu ya. Saya di sini niat belajar, jangan sampai kita iri gitu ya. Jadi yang saya lakukan ya nggak apa-apa, itu rezekinya dia gitu kan, dia tahu apa cara ekspornya atau apa gitu. Jadi tetap saya lanjutkan kerjasama walaupun saya untung dikit, tapi dari situ saya belajar caranya. Oh, oh ternyata karakteristiknya buyer tuh dia maunya yang produk seperti ini. Oh ternyata misalnya saya dulu itu pernah kirim produk ada kerangnya ke New York, itu saya ingat banget. Itu sampai di port nggak bisa masuk. Kenapa? Karena sama custom dimintain daftar kerangnya itu termasuk yang dilindungi atau enggak. Nah, kayak gitu kan hal teknis ya. Kalau kita enggak praktek itu nggak paham gitu. Belum tentu eksportir kopi nggak mungkin paham gitu ya. Apa ya, detail untuk ekspor craft nggak mungkin gitu ya. Menguasai semuanya gitu. Nah, itu menurut saya paling tepat tuh mungkin bukan cara instan ya. Cara praktis adalah kolaborasi dengan eksportir. Misalnya ada kita tahu Mas Yoyo, coba aja deketin Mas Yoyo, tawarin Mas punya apa yang bisa masuk ke sana apa, nah kayak gitu. Yang saya lakukan dulu itu saya kalau ada pameran ya, pameran ekspor impor gitu ya, di Jakarta itu lupa aku pas apa ya namanya ya, pameran ekspor impor di Jakarta itu khusus untuk B2B. Datangilah stand-stand Indonesia ya, yang dia sudah ekspor, bawalah produk kita, lalu bilang gini, saya punya produk ini gitu, kira-kira bisa dibantu ekspor nggak? Nanti terserah dinaikkan harga berapa atau kita profit sharing atau apa. Jadi jangan berusaha menemui importernya, kan ketika kita kalau kita memang udah pede ya nggak apa-apa ketemu importernya, dan kalau importernya masih punya telaten ya, bimbing gitu ya, ada waktu. Kalau enggak mending ketemu eksportir. Atau kita kan cari aja misalnya pemerintah biasanya suka bikin apa ya, bisnis matching ekspor impor. Walaupun kita belum memenuhi standar, datang aja, nanti pasti ketemu eksportir di situ. Ketika ketemu eksportir yang sama bidangnya ya, misalnya sama-sama kopi, sama-sama apa, tanya, saya bisa nggak nyuplai barang, saya punya produk ini gitu. Diajak kerja sama bapak aja yang nyuplai. Nah itu yang saya lakukan dulu gitu. Dan produk saya itu tembus ke beberapa negara dulu banget ya. Dengan cara seperti itu, tapi saya nggak tahu sampai sekarang ya, saya tuh nggak tahu loh ya cara shipping atau apa. Menurut saya kita tuh fokus aja, kalau kita mau fokus di produksi, fokus aja di produksi. Kalau kita fokus di market, fokus di market. Seperti yang saya lakukan ya sekarang ya, saya tuh walaupun saya secara kurang lebih ya, saya tahu lah custom shipping itu, terus kemudian legalitasnya apa aja. Saya tahu sekilas, tapi saya nggak ada niatan memperdalam gitu ya. Yang saya lakukan adalah fokus mempelajari tentang market Amerika gitu ya. Kita fokus di strength kita sampai bagus, dan itu nggak dipunya orang lain, sehingga banyak orang pengen kolaborasi dengan kita gitu. Kita dibutuhkan gitu. Tapi kalau kita mau bisa semuanya, misalnya saya pengen belajar shipping, belajar tax, belajar, akhirnya sedang-sedang aja, ya nggak akan kemana-mana. Jadi kalau memang kita punya di produk, ya udah fokus di produk, produk harus bagus, kita harus tahu tren produknya, kualitasnya harus bagus, standarisasi keren, baru kita cari eksportir. Atau kalau kita bisa membangun hubungan dengan eksportir, kayak saya dulu, produk saya dulu masih belum bagus gitu, itu dibantu dibimbing gitu, karena dia lihat, oh ini ada potensi gitu. Atau cara lainnya adalah gini, ada beberapa BUMN itu punya membimbing UKM untuk ekspor. Misalnya Pertamina, Bank Mandiri, Bank BRI, mereka punya program. Kenapa saya tahu teman saya itu jadi konsultan gitu di sana. Kemudian saya juga sempat diminta sharing untuk binaan dari BUMN tentang
gimana sih persiapan ekspor. Nah, mereka dapat bimbingan gratis untuk ekspor gitu. Nah, itu menurut saya itu langkah yang bisa dilakukan pertama. Oke, next question, Mbak. Oke, gitu Mas Robi ya pertanyaannya ya cukup komplit ya kata Mbak Tanjung ya. Jadi sebaiknya mendekati orang udah ekspor ya Mbak, berkolaborasi ya Iya, Mbak ya. Jadi betul. bisa mandiri sementara jawabannya itu cukup praktis, salah satu cara praktis untuk ekspor. Kemudian ada pertanyaan lagi Mbak D, bentar saya bacakan. Oh, Nih ada lagi. dari Ada lagi. Mas Ferry. Sebentar Mbak Retno. Sebentar Mbak Heeh, Retno, sebentar. iya. Saya kasih tips lagi. Nanti ini karena saya tuh banyak banget ya di Japri teman-teman nanya, oh produk gimana sih yang bisa ekspor, sertifikasinya apa, banyak banget yang Japri, sampai Japri WhatsApp. Nah karena terlalu banyak, kadang tuh saya kan, apa ya, di sini tuh saya juga, maksudnya sibuk gitu ya, tapi saya pengen membantu teman-teman gitu ya, gimana caranya jawab, tapi kadang kan pertanyaan sama, Mbak sertifikasinya apa, yang sini nanya, Mbak sertifikasinya apa, supaya saya bisa menjawab dan membantu dalam waktu yang sama, itu rencananya saya bikin YouTube channel. Nah, mungkin nanti bisa follow, nanti saya jelasin misalnya, oh orang Amerika sukanya warna ini, rasanya yang ini, sertifikasinya apa. Nah, mungkin nanti itu salah satunya. Paling nggak dasar-dasarnya itu teman-teman tahu. Nanti baru sambil ikut asosiasi apa, mungkin kayak gitu. Bukan Oke, kalau oke. saya nggak jawab itu kadang bukan karena apa ya, bukan karena saya nggak mau jawab ya, kadang pertanyaan sama. Terus dalam waktu yang bersamaan, sedangkan saya tuh pagi ya sampai malam, kayak tadi malam aja saya tidur di atas jam 12. Itu kan ngapain? Itu saya benerin sistem untuk penerimaan karyawan. Jadi memang saya ada apa ya? Padet gitu. Ada dikerjakan Bukan ya Mbak ya di sana ya. iya, Sibuk walaupun ya. saya nggak keluar rumah itu saya ngurusi bisnis tapi dari dalam rumah. Itu kayak gitu. Tapi saya pengen bantu itu loh maksudnya gitu. Bukan Mbak sok ini artis sebelumnya ya. ini ada pertanyaan dari Mas Oh Ferry ya Mbak. Allah. Mbak Tanjung, bagaimana cara mencapai $1 juta pertama, Mbak? Step-stepnya. Kemudian bagaimanakah etos kerja orang-orang di sana? Cara mencapai Dulu. Oke. Cara mencapai $1 juta pertama ini relatif ya, beda-beda ya. Maksud saya tapi kalau menurut saya yang apa ya, tiap orang itu beda-beda, kan ada yang mencapainya itu sebagai penulis buku. Di sini penulis buku aja kaya-kaya gitu ya. Jadi penulis buku punya kekayaan puluhan miliar itu biasa karena mereka dapat royalti. Setelah nulis buku mereka dapat royalti karena di sini tuh kita nggak bisa copycat buku. Istilahnya sangat dilindungi lah. Kemudian mereka bikin pelatihan, mereka bikin online course. Jadi mereka bisa sangat kaya raya gitu ya. Jadi tergantung cara pencapaiannya gitu. Tapi kalau yang jelas kalau secara umum menurut saya kita harus mungkin yang kita lakuin aja ya. Pertama kita fokus di market ya. Market itu butuhnya apa gitu ya. Market itu butuhnya apa. Kayak misalnya di klinik kita gitu ya. Klinik kita itu kan awalnya itu B2B ya. Jadi kita istilahnya mungkin menerima bukan klinik saya loh ya. Itu bisnis suami, tapi saya bantu-bantu di situ. Yang saya perhatikan awalnya itu lebih banyak B2B. B2B itu jadi kayak BPJS lah istilahnya. Jadi ada kontrak dengan perusahaan ini, nanti karyawannya pakai asuransi dikirim gitu. Tapi dengan adanya pandemi kita harus lihat market itu berubah gitu. Yang kebutuhan yang paling banyak itu di sini itu sekarang adalah tes COVID gitu. Akhirnya kita lebih banyak pemasukan dari tes COVID gitu ya. Jadi ini adalah pendapatan utama kita. Jadi fokus di kebutuhan market. Kemudian yang membuat klinik yang dilakukan suami ini growth-nya cepat, menurut saya itu karena sistemasi ya. Jadi sistem dari tes yang dilakukan suami saya itu adalah yang terbagus gitu ya, paling efisien gitu ya di State Michigan itu. Kita tahunya itu gara-garanya gini. Jadi kita kan kerjasama dengan lab utama gitu. Kita pengen nih tes kita lebih efisien. Terus malah diketawain gini. Punyamu itu udah yang paling efisien karena dia kan menangani banyak banget klinik gitu ya di Michigan. Punyamu itu udah yang paling efisien se-Michigan. Kamu mau apain lagi? Tapi suami saya itu masih nggak puas nih, masih mau dibenerin. Yang nemuin itu suami saya sendiri loh ya. Jadi saya tahu sendiri suami saya itu utak-atik
komputer apa, diapain itu sistemnya. Nah, sistem ini juga saya pakai untuk penerimaan karyawan. Jadi yang lamar kan kemarin itu 1.700 orang ya. Sistem yang sama ditemuin suami saya itu dimodifikasi dikit untuk onboard, untuk seleksi karyawan. Gimana itu langsung data yang masuk itu langsung masuk spreadsheet, kita langsung keluar gitu yang sesuai standar kita. Itu hasil temuan suami saya sendiri. Makanya saya bilang kan, di sini itu klinik kita kecil, masih satu dan masih merintis lah, itu sudah pakai software dan udah tersistem dan terintegrasi ya. Jadi misalnya ada data masuk, itu langsung nanti datanya itu terintegrasi dengan asuransi, dengan pasien sendiri, dengan lab. Nah itu udah biasa di sini. Jadi bisa bayangin kalau perusahaan yang besar-besar gitu. Terus apalagi ya, kita harus fleksibel ya. Jadi kayak kita, alhamdulillah ya, karena kita kan istilahnya posisinya grow gitu ya. Tapi kita udah punya inovasi baru lagi gitu ya. Jadi ada satu inovasi di healthcare gitu ya, yang the biggest, maksudnya yang potensialnya terbesar di healthcare gitu ya menurut riset. Nah kita mau masuk ke situ, itu saya lagi nyiapin rencananya openingnya Januari 2020 gitu. Jadi menurut saya supaya kita bisa mencapai $1 juta pertama, menurut saya kita harus memahami bisnis kita apa, memahami market need, market trendnya seperti apa, dan kita tuh harus fleksibel gitu ya. Jadi cepet gitu ya. Istilahnya harus lincah melihat kesempatan dan kita harus totalitas di situ. Jadi menurut saya kayak gitu sih. Bisnis Oke, apapun ya. Ya, Mbak, terima kasih penjelasannya. Mudah-mudahan bisa memberi pencerahan kepada Mas Ferry yang nanya. Ada lagi Mbak Tanjung pertanyaannya. Mbak D, kalau boleh tahu sekarang, oh ya nih, Mbak D, kalau boleh tahu sekarang handle bisnis di bidang apa di sana? Gini, saya kemarin tuh kan sebenarnya sempet ya jualan di Amazon gitu. Itu produk fashion gitu, dan itu hasilnya baru mulai ya, jadi mungkin baru sekitar 2 bulanan, tapi hasil menarik gitu ya. Jadi saya jual murah, mungkin saya jualnya hampir 10 kali lipat harga kulaan ya. Jadi seperti yang saya bilang, market Amerika itu nggak apa ya, nggak sensitif harga, intinya kayak gitu. Yang saya lakukan adalah saya kulaan, saya foto ulang, kemudian saya istilahnya pokoknya saya pakai model Amerika, saya foto ulang, pokoknya how to sell-nya, saya fokus how to sell-nya gitu. Itu saya bisa jual harga 10 kali dari harga kulaan gitu. Menurut saya itu not bad lah. Tapi kemudian pandemi kan, selain itu kan saya juga membantu UKM Indonesia supaya go Amerika misalnya lewat mencarikan buyer. Tapi sayangnya kena pandemi. Sebenarnya saya Mei itu saya harusnya ke New York, ada pameran sangat besar ya, pameran X terbesar di Amerika. Karena saya harus ketemu beberapa buyer di situ, tapi keburu pandemi. Jadi ketika pandemi, kota saya itu nomor 3 terbesar Amerika, jadi lockdown. Ketika lockdown, apa yang dilakukan pemerintah? Nggak boleh jualan apapun selain makanan dan farmasi dan kesehatan. Jadi fashion nggak boleh gitu. Jadi terpaksa saya nggak bisa jualan. Termasuk Amazon tuh nggak boleh jualan selain makanan dan kebutuhan esensial. Jadi apa yang saya jual nggak boleh dijual. Itu membuat banyak penjual di Amazon itu kolaps lah. Karena misalnya mereka ya, saya masih kecil ya merintis ya. Coba bayangin ya, yang mereka sudah kontaineran ngirim misalnya barang dari India gitu ya. Kalau barang dari India harusnya kan masuk warehouse-nya Amazon. Karena dia nggak boleh misalnya jualan baju India, bukan baju lah, apa dari India yang nggak boleh gitu. Mau mangkrak kan di pelabuhan, nggak boleh ke warehouse. Akhirnya dia bingung nyari sewaan warehouse dalam waktu mendadak. Rebutan warehouse. Nggak dapat ada yang nggak dapat warehouse. Barangnya dikirim lagi ke India, kena biaya shipping lagi. Kemarin itu chaos lah di sini. Belum lagi misalnya yang dia ekspor. Kemudian harusnya dia supply ke Zara. Zara harusnya masuk ke department store. Department store-nya tutup. Barangnya mangkrak di pelabuhan. Ya. Kayak gitulah. Jadi itu saya pending dulu gitu. Akhirnya yang saya lakukan, saya membantu di suami sih. Jadi yang kemarin itu saya lakuin mulai dari misalnya bikin sosmednya, bikin logonya, kemudian bikin expander-nya, saya desain kliniknya, terus kemudian ya hal-hal pernik-pernik seperti itulah yang saya lakukan. Kemudian juga cara misalnya saya ngasih tahu cara penerimaan tamunya itu sistemnya seperti ini, itu saya terlibat di situ. Nah, ketika bisnis ini grow, kan kita pengen ngembangin nih ke
masih di healthcare karena nah itu tadi yang saya bilang, walaupun saya background di Indonesia, saya sama sekali nggak tahu healthcare. Tahu sendiri kan teman-teman, saya sama sekali bisnisnya bukan healthcare. Tapi sebagai pebisnis itu kita harus nggak pakai, saya suka art gitu ya, saya suka fashion, suka art. Tapi bisnis itu adalah apa ya? Harus itu pakai olahraga otak gitu ya, bukan olahraga hati gitu ya. Jadi kita harus tahu mana yang lagi arah anginnya kayak gimana, analisa marketnya seperti apa. Jadi ya udah saya tutup yang fashionnya sampai situasi membaik yang di sini. Intinya saya lihat mana aja potensinya yang bagus. Jadi sekarang saya sama suami menyiapkan bisnis baru. Oh ya, untuk Januari itu mulai dari nanti ini yang saya lakukan sekarang adalah saya punya persiapan bisnis plan dan launching plan 6 bulan. Itu udah saya bikin perencanaan ya, tiap bulannya saya pecah lagi ya. Jadi 6 bulan dibagi tiap bulan. Tiap bulan tuh ada per minggunya. Oh, misalnya minggu kesekian, itu saya targetnya saya harus mulai bikin content writing. Misalnya bulan kesekian, saya nanti harus bikin publikasi. Itu saya sudah bikin bisnis plan-nya. Itu untuk persiapan bisnis tahun Januari 2020. Sambil menuju itu yang saya lakukan ya membantu suami karena memang saya nggak ada bisnis sendiri yang saya lakukan sekarang. Yang saya lakukan membantu suami ini karena kita tes ini memang alhamdulillah ya tes ini lagi growth banget. Yang saya lakukan adalah saya membantu tesnya. Jadi karena kita overload ya tes alhamdulillah banget ya. Itu kita harus hire orang tambahan gitu untuk tes aja gitu ya. Untuk tes aja kita bayar orang dari luar dan kita juga minta bantuan dari lab gitu. Karena kita kan kerjasama dengan lab nih. Labnya juga dapat duit dari kita banyak banget gitu ya. Maksudnya ya alhamdulillah banyak lah dia. Akhirnya mereka juga ngirimin kita minta bantuin dong karyawanmu buat bantu kita. Dan saya juga bantuin gitu. Jadi maksudnya ya bantuin ke tesnya gitu ya. Ya itu yang saya lakukan gitu. Tapi kalau untuk yang bisnis baru, insya Allah saya lebih banyak persiapan gitu di healthcare. Gitu ya Mbak Tanjung ya. Ini masih banyak pertanyaan teman-teman Mbak. Ini masih ada lagi dari Mas Ferry yang tadi belum kejawab. Apa ya? Bagaimana etos kerja di sana sih Mbak Oh Dewi ya, oke. Tanjung? Saya sama satu lagi yang jangan lupa nih. Mbak, kalau mau masuk ke pasar Amerika, biasanya menerima produk seperti apa? Misal bumbu rendang gitu gimana Mbak? Cocok nggak di sana? Nah, gitu Mbak. Oke, gini. Saya lihat ya orang Amerika ini saya tidak ada niat menjelekkan orang Indonesia, tapi saya lihat orang Amerika ini etos kerjanya sangat bagus. Tentu nggak semua ya. Jadi kadang ketika saya ngomong etos orang Amerika kerja bagus, ada yang ngomong buktinya itu banyak yang kriminal, banyak yang nganggur. Ya pasti ada lah gitu ya. Tapi kan kita harus ngomong itu based on data gitu ya. Jangan ngomong, oh di sana loh banyak yang nganggur, banyak kriminalitas. Berapa persen dari orang Amerika gitu. Compare dengan berapa orang Indonesia. Kita harus based on berapa persen orang Amerika yang skala bisnisnya itu sekian billion dibandingkan dengan orang Indonesia. Maksudnya hal itu harus based on data. Jadi saya kasih contoh ya, kalau saya datang ke acara Midland Business Alliance, kebetulan saya juga jadi pengurus untuk seminarnya yang diadakan 1 bulan sekali, dan itu seminarnya besar ya, di hall gitu ya. Yang datang minimal, itu sebenarnya kita mau nyari gedung yang lebih besar, kita nggak nemu, karena sistemnya itu round table. Kalau sistem duduk biasa mungkin bisa lebih banyak ya, karena ini round table sambil makan gitu ya. Akhirnya cuma muat 300. Jadi acaranya itu dimulainya jam 8. Bisa bayangin ya, jam 8. Kalau winter, matahari terbit itu baru sekitar 7:30 atau jam 8 kurang seperempat. Itu baru matahari terbit. Meetingnya jam 8, jadi istilahnya habis subuh lah meeting. Saya datang jam 8 kurang 5, itu udah penuh gitu ya. Saya sampai kesulitan dapat kursi. Orang-orang itu rata-rata datang itu setengah jam sebelumnya. Bisa bayangin, orang Amerika itu karakternya apa. Jadi kalau kita di Indonesia, meeting ya, ayo kita meeting di Indonesia jam 5 setelah subuh. Kira-kira yang datang itu tepat waktu berapa orang, berapa persen? Itu hal kecil. Yes, gitu. Mungkin yang datang itu cuman yang jadi imam masjid, soalnya dia habis ngimami, dia langsung datang ke meeting. Kalau saya dulu di Indonesia mungkin datang jam 10 pagi gitu. Biasanya kalau ditanya, Mbak Dewi, udah jalan, OTW, padahal baru mau masuk kamar mandi, ayo ngaku gitu. Itu karakter orang Amerika.
Kemudian ya orang Amerika itu kalau dia misalnya janji ya, misal dia janji, oke besok itu dia deliver beneran. Kalau dia nggak bisa deliver, dia telepon, dia minta maaf. After sales-nya itu sangat bagus. Jadi misalnya ya aku komplain gitu. Komplain itu kadang datangnya itu balasannya itu dalam hitungan menit loh ya. Jadi Kak, langsung ditelepon gitu. Itu hitungan menit. Kalau kita kan komplain ya, saya juga nggak mengaku dosa ya. Di Indonesia itu kadang ada pelanggan komplain, saya tak tinggal tidur dulu. Bangun tidur baru tak balas, oh males, sumpek. Kadang kan kayak gitu kan di Indonesia. Di sini enggak gitu loh. Jadi maksudnya karakternya memang kayak gitu. Terus orang Amerika itu sangat ambisius. Jadi saya lihat ya, orang Amerika itu sangat suka membaca buku gitu. Jadi suami saya itu suka banget membaca buku, dan itu nggak cuma suami saya, mertua saya, saya kasih contoh. Mertua saya tuh umurnya 80 tahun lebih ya. Yang laki-laki udah nggak bisa kemana-mana di kursi roda. Yang perempuan 70 tahun tuh masih nyetir sendiri, masih nge-gym ya, 70 tahun ya. Jadi lihat ya orang Amerika kayak hidupnya. Dan dia itu punya perpustakaan sendiri, mertua saya. Umur 70 dan 80 tahun masih baca buku tuh yang tebelnya itu segini, kayak kamus gitu. Ketika saya ke sana itu cerita, oh ini kemarin tuh aku ke perpustakaan di kota, baca buku ini. Baca bukunya itu yang berat-berat gitu loh, tentang politik gitu. Umur 70. Kemudian baca buku tentang ekonomi. Itu orang Amerika gitu. Jadi liburan ya, liburan. Saya sama keluarga saya kan ke liburan di villa keluarga. Itu saya lihat ponakan-ponakan saya yang kerucil-kerucil itu, mereka tuh nggak ada yang bawa komik ya, nggak ada yang bawa komik. Bawanya itu buku bacaan itu How to Survive in Remote Island. Maksudnya bacaan yang serius, kemudian tentang ensiklopedia hewan-hewan. Kayak gitu yang dibaca gitu. Makanya orang Amerika itu mereka secara pemikiran mereka lebih visioner, lebih maju karena mereka suka membaca. Makanya ketika saya di sini ya itu saya paksa, saya harus membaca, saya harus belajar. Kalau saya tetap pakai molor ala Indonesia, saya nggak akan survive gitu menurut saya. Itu ya Mbak ya, luar biasa ya. Harusnya bisa ditiru tuh ya buat teman-teman di sini semua tuh kalau mau jadi sukses ya. Mbak Deni ada pertanyaan. Produk apa sih sebenarnya yang dipasarkan di Amerika? Gini. Tadi pertanyaan dari Mas Jaya dulu. Kalau mau masuk pasar Amerika, biasanya menerima produk seperti apa? Misal bumbu rendang gimana Mbak De? Pasar Amerika itu yang menarik ya. Amerika itu adalah melting pot gitu. Beda dengan Indonesia gitu. Indonesia itu maksudnya anak keturunan dari zaman dulu ya orang Indonesia. Maksudnya mungkin dulu ada orang India, orang Cina imigrasi ke Indonesia, tapi dulu, dan dia sekarang sudah menjadi orang Indonesia, tapi nggak terlalu, bukan melting pot gitu. Jadi paling yang kita lihat Indonesia, Cina, India gitu kan. Tapi kalau di Amerika ini kita mau nyari orang dari mana aja ada. Irlandia, Eropa, Australia, Arab Saudi, Yemen, Palestina, orang Korea, Filipina, Papua Nugini, Afrika. Maksudnya semua orang dari negara manapun tuh ada di Amerika gitu ya. Kita bakal bisa ketemu kota Italian City gitu, China City, Chinatown, Italian Town, Irish Town. Jadi orang Belanda mereka ngumpul di sini. Orang ini ada gitu ya di Amerika. Coba kalau di Indonesia kan nggak ada kan, Italian Town nggak ada. Adanya Chinatown. Di Indonesia ada nggak Irish Town? Nggak ada kan. Jadi orang Amerika ini adalah melting pot dari berbagai macam bangsa. Dan akhirnya mereka juga saling nikah apa. Itu yang membuat apa ya, budaya, taste gitu ya, itu aneka ragam. Jadi kalau kita mau jual, sebenarnya semua macam masakan, semua macam rasa itu bisa masuk ke Amerika, asalkan ya itu tadi secara umum nggak pedes ya. Tapi segala macam masakan. Jadi kalau di sini tuh restoran segala macam itu ada loh. Maksudnya restoran Yemen atau Mediterranean itu ada, masakan tuh ada, kue apapun tuh ada. Jadi kalau saya ke Walmart di kota saya tuh ya Allah segala macam makanan gitu. Kayak kota saya kecil ya, supermarketnya itu mungkin kayak supermarket di Jakarta yang besar itu loh. Itu supermarket di kota kecil saya, dan segala macam makanan gitu ada gitu. Jadi peluangnya tuh ada banget. Jadi tempe, keripik apa ya, keripik buah, rendang.
di sini itu ya butter chicken kan ala India ya. Itu sudah ada butter chicken instan dijual di Walmart, itu ada. Tapi rendang instan nggak ada. Sedangkan butter chicken masala itu kan sebenarnya rasanya itu chicken karenya India itu ada masuk ke Walmart. Bumbunya instan ya. Kemudian bumbu ramennya Jepang itu masuk gitu ya ke supermarket nasional, tapi bumbu Indonesia belum ada yang masuk. Itu yang saya lihat tuh Indomie itu ada memang. Nah, itu menurut saya peluang karena sebenarnya kebutuhan atau peluangnya itu ada, bisa digali kalau kita mau dan kita punya stamina ke sana gitu. Cuman belum aja gitu. Rendang menurut saya peluangnya besar ya kalau saya lihat karena besar lah. Suami saya bikin rendang ya. Suami saya suka banget rendang gitu. Katanya very delicious gitu ya. Tapi ya itu tadi kita harus coba market yang lebih besar dulu baru kita bisa ngomong kan, tes riset pasar. Nggak bisa kan satu orang dibuat tes. Tapi buktinya ada restoran Padang di Amerika, itu di New York itu sampai sekarang dia sangat sukses gitu ya. Berarti kan masuk lidah ke Amerika gitu. Menurut saya gitu. Tuh masih gitu ya Mbak Dewi. Jadi Mas Iya. ya punya kesempatan jualan rendang di sana ya Mas ya, rendang budal. Gak usah mikir suwe-suwe. Baik, Mbak Tanjung ini ada pertanyaan lagi dari Mas Iqbal. Mbak, bisnis warehouse menggiurkan sepertinya. Apa bisa dimiliki sama perusahaan atau harus milik negara? Kalau bisa dimiliki perusahaan, harganya berapa? Dan kira-kira ROI-nya berapa kira-kira ROI-nya, return of investment-nya? Bisnis warehouse ini kan bukan bisnis saya ya, saya nggak punya pengalaman di situ, jadi saya nggak mau istilahnya omong kosong gitu, sok tahu. Saya nggak pernah bisnis warehouse dan belum pernah sewa warehouse, jadi saya nggak tahu gitu ya karena kalau saya mau jualan di Amazon, saya jualannya Amazon FBA gitu ya, dimana saya tinggal kirim ke warehouse-nya FBA aja itu, jadi istilahnya itu udah include di biaya bulanan ke FBA gitu. Jadi saya belum pernah sewa warehouse, saya nggak tahu gitu ya. Terus apalagi kalau udah masuk detail ROI, saya malah lebih nggak tahu lagi. Itu harus cari tahu informasinya. Yang jelas itu bisa dimiliki perseorangan. Di sini tuh rata-rata privatisasi lah, walaupun memang banyak juga yang dibatasi. Misalnya kita nggak, misalnya ya keluarga kita kan punya tanah ya cukup luas gitu dan ada rumah, ada lodge, ada vilanya. Di belakang tuh ada sungai. Nah, sungai itu nggak boleh tiba-tiba kita ngambil airnya, terus kemudian kita bikin air kemasan, kita jual, nggak boleh. Itu dianggap milik negara. Jadi sangat dilindungi dan kita nggak boleh buang sampah di situ, bisa didenda, nggak boleh, istilahnya harus, makanya kalau ke Amerika ya, ada yang bilang, oh Indonesia itu indah. Itu belum ke Amerika. Amerika itu indah banget gitu ya, dan bersih gitu ya, airnya jernih banget, airnya jernih, banyak ikannya gitu. Tanaman pohonnya itu banyak, nggak ada polusi gitu. Jadi benar-benar dilindungi negara gitu. Kalau sampai kita misalnya ngerusak lingkungan, wah penjara gitu. Untuk yang warehouse saya nggak bisa jawab, tapi yang jelas itu bisa dimiliki perseorangan gitu. Itu ya Mas Iqbal ya. Jadi kalau Mas Iqbal mau beli, silakan saya akan cari info sendiri ya, karena Mbak Dia nggak tahu gitu ya. Ya. Oke, teman-teman kalau masih ada pertanyaan lagi silakan ya. Terus saya ingatkan lagi sebelum kita tutup sesi ini, saya mohon kesediaannya teman-teman untuk berfoto bersama nanti. Mohon kesediaannya untuk keluar dari dari balik layar menunjukkan jati dirinya. Nanti kita foto bersama-sama sebagai apresiasi kita juga. Terima kasih juga buat Mbak Tanjung nanti ya Ibu. Gitu ya. Kira-kira masih ada pertanyaan lagi, teman-teman? Halo? Apakah sudah cukup? Oh, gitu kita sesi foto, mohon kesediaannya teman-teman untuk keluar dari balik layar. Boleh? Terima kasih Mas Robi, Pak Sola, Pak Chandra, Mas Acong, Mas Ferry. Terima kasih. Oke, terima kasih semua teman-teman. Kalau nggak gini kan saya jadi nggak bisa lihat Mas Gigas, Mas Afriza, Mas Syarif, Masya Allah. Banyak sekali ya. Kita foto bersama Mas Chandra. Di mana nih kok ngumpet Mas Chan, Mas Helmi? Mas Chandra, Mas Chan, ayo Mas Chan. Nah, apa kabar?
Baik, terima kasih teman-teman kesediaannya untuk keluar dari balik layar. Yang masih belum, beberapa orang ini, Mas, kita foto bersama ya setelah ini ya. Mas Saifuddin, ayo keluar. Mbak Yayu, Bu Yasmin. Oke. Mas Hendy, boleh dibantu foto, Mas Hendy? Oke, Mbak. Oke ya. Kita foto bersama ya, teman-teman. Silakan berpose yang paling seru, karena pose seru itu adalah menunjukkan kalau kita sedang bahagia, gitu ya. Oke. Dihitung ya, Mas Hendy ya. Oke. Sambil kita ngecekin teman-teman yang belum masuk siapa nih, yang belum nongol siapa nih. Oke. Terima kasih Bu Yasmin. Terima kasih. Siapa yang masih ada yang belum sebagian, tapi nggak apa-apa Mas, karena memang sudah malam. Oke. Oke. Tunjukkan pose terbaik, terseru Anda. Oke, 1, 2, 3. Dah. Lagi Mas. Lagi dah. Makanya tuh sing seru ngono lho, Mbak. Bentar. Udah belum, Mas? Bentar, Mbak. Saya simpen dulu yang tadi. Oke. Saya lupa mengaktifkan webnya. Oke. Oke, sudah siap? Oke, foto lagi ya. Teman-teman siap ya. Tunjukkan pose terseru Anda. 1, 2, 3. Udah? Oke. Mbak Tanjung, terima kasih banyak atas sharing ilmunya malam ini. Kita berharap ada teman-teman kita di sini yang kelak mengikuti jejaknya Mbak Tanjung, bisa berkiprah di sana. Tentunya juga akan dibantu dan mendapatkan dukungan dari Mbak Tanjung. Untuk itu saya mohon kesediaan teman-temannya untuk unmute mic-nya di-unmute dulu. Kemudian kita bersama-sama bilang terima kasih Mbak Dewi gitu, tapi nanti dukungan dari saya. Oke ya, biasa ya. Ya. Jadi silakan di-unmute dulu. Kemudian nanti dengan dari saya, hitungan ketiga nanti bilang terima kasih Mbak Dewi gitu ya. Oke, baik, saya hitung. Bagi terima kasih ke Mbak Dewi Tanjung karena malam ini sudah bersedia berbagi kita. Kita ucapkan terima kasih ke Mbak Dewi Tanjung. 1, 2, 3. Terima kasih Mbak Dewi. Baik teman-teman, akhirnya tuntas sudah acara kita malam ini. Jangan lupa bahwa kita mengadakan acara online ini akan rutin, insya Allah seminggu sekali dengan pemateri-pemateri yang berbeda. Nanti setelah kita mendapatkan materinya yang akan datang, kita segera akan share. Harapannya teman-teman bisa kembali bergabung kembali. Jadi saya terima kasih kepada teman-teman atas segala partisipasinya di acara kita ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita bisa aplikasikan dalam ke bisnis kita. Kemudian juga terima kasih buat Mbak Dewi Tanjung yang langsung dari Michigan, Amerika Serikat. Jadi berbagi ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Akhir kata saya dari mengucapkan mohon maaf bila mana terdapat kekurangan dalam kita menyelenggarakan acara ini. Tunggu sharing ilmu berikutnya dari silaturahmi pengusaha yang bahagia, gitu ya. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap teman-teman meng-live grup ini dengan dada-dada ke kamera masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Dadah. Salam.